Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tentang alat optik dan cahaya. Kali ini kita lanjutkan dengan kelanjutan tentang pembentukan bayangan. Kalau bagian yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin datar. Kali ini kita akan belajar pembentukan bayangan pada cermin cekung. Ya, ini adalah pembentukan bayangan pada cermin cekung. Cermin cekung memiliki permukaan melengkung ke dalam, maka disebut cermin cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Sifat bayangan yang terbentuk tergantung pada posisi benda terhadap cermin. Bagian dari cermin cekung, saya ulangi, cermin cekung berarti melengkung ke dalam, anak-anak. Ada kan melengkung ke luar, kalau ini melengkung ke dalam. Seperti cekungan, nah namanya cekungan berarti melengkung ke dalam ya. Ini adalah bagian dari cermin cekung. Perhatikan bagian dari cermin cekung. Ini adalah cermin cekung ya, ini adalah titik O pusat, ini fokus ya, ini pusat kelengkungan. Jadi ini adalah ruang 1, ruang 2 ya. Nah, kalau perhatikan ini adalah diameternya, ini fokusnya. Ya, fokus. Kalau kita lihat ini adalah pusat kelengkungannya. O adalah titik pusat cermin cekung ya. F titik fokus cermin. F kecil jarak fokus dari F ke O. Ya, perhatikan ini adalah O pusat bidang cermin. Kemudian ini titik fokus. Kemudian jarak fokus dari F ke O, ini jarak fokus dari ini F kecil. Kemudian M pusat kelengkungan, ini pusat kelengkungan. R adalah jari-jari cermin cekung. R adalah jari-jari cermin cekung, yaitu jarak dari M ke U. Jadi ini dari M ke U ini namanya jari-jari. Berarti kalau kita lihat jari-jari ini adalah 2 kali F, 2 kali fokusnya. Jadi jari-jari ini adalah 2 kali fokusnya. Kemudian ruang 1, daerah antara F dan O, ini adalah ruang 1. Ruang 2, M, F, jadi ini adalah ruang 2. Kemudian ruang 3, daerah setelah M, ini ruang 3. Ruang 4, daerah di belakang cermin. Nah, ini adalah ruang 4. Ya. Sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Perhatikan, sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi kalau ada sinar datang sejajar sumbu utama, misalnya ini ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini titik fokus dipantulkan. Ini sinar datang, titik fokus di sini, dipantulkan ke sini. Sinar datang melalui titik fokus, jadi ini titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau ada sinar datang melalui titik fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ya. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan. Jadi ada sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan melalui pusat kelengkungan. Jadi sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, maka akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan. Jadi dikembalikan lagi artinya.
Contoh melukis bayangan pada cermin cekung. Benda berada di ruang 1. Ini ada benda. Maka kita lihat sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Ya. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar datang melalui fokus. Kalau ini ada benda, sinar datang melalui fokus, maka dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kalau ini ada sinar datang melalui fokus, ya sinar datang melalui fokus, red, maka nanti dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan, nanti pusat kelengkungannya di sini, ya maka akan dikembalikan sehingga nanti ini akan diteruskan, diteruskan. Yang sinar dari pusat kelengkungan tadi diteruskan, ya kan diteruskan tadi. Di sini ada titik pertemuannya. Jadi saya ulangi, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui sumbu utama ini, sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Nah, di sini diteruskan. Ternyata ketika ini diteruskan dua sinar tadi bertemu di sini, maka ini kita tarik. Nah, ini adalah bayangannya, anak-anak. Jadi ini bayangannya. Ini diberi titik-titik. Kenapa? Karena ini bersifat maya di belakang cermin. Kalau kita lihat ini bendanya hanya sekian. Di sini bendanya lebih panjang. Artinya apa? Diperbesar. Kemudian di sini tegak, ini berdiri kan, kepalanya di atas. Ini juga begitu, kepalanya juga di atas, artinya tegak. Kalau begitu bagaimana sifatnya? Ya sifatnya maya di belakang cermin. Kemudian tegak, kemudian diperbesar, itu sifat bayangannya. Ya benda terletak di ruang 1, maka bayangannya di sini, terletak di belakang cermin. Nah, benda yang kedua kita letakkan di titik fokus. Bagaimana pembentukan bayangannya? Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Nah, kita teruskan. Sinar datang melalui pusat kelengkungan dilanjutkan. Ya kan? Nah, kemudian ada pertemuan apa tidak? Tidak. Maka kalau kita lihat bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak dan tidak hingga. Artinya apa? Di belakang jauh sekali, tak terhingga. Ya, maya karena di belakang, tegak. Ini yang kalau di fokus. Sekarang bagaimana kalau bendanya terletak di pusat kelengkungan, terletak di sini bendanya? Sifat sinar datang sejajar sumbu utama kita pantulkan melewati fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Loh, di sini ada titik pertemuan. Kita tarik titik pertemuannya. Ternyata titik pertemuannya ini merupakan bayangan. Bayangannya ini di depan cermin, maka nyata. Panahnya di atas, ini bayangannya di bawah, maka terbalik. Besarnya bagaimana? Sama. Ya, identik. Ya. Jadi bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik dan sama besar. Ini kalau bendanya terletak di pusat kelengkungan. Ya. Persamaan untuk menyatakan hubungan antara jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan jarak fokus pada cermin dinyatakan sebagai berikut. Perhatikan. Ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Apa itu 1/F? F itu fokus dalam sentimeter. S itu jarak benda ke cermin. S aksen jarak bayangan ke cermin. Sama satuannya sentimeter. Untuk mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan, maka diketahui dengan rumus M, ini perbesaran. H aksen per H. Apa itu H aksen? Tinggi bayangan. H adalah tinggi benda. Sama dengan
S aksen per S. S aksen adalah jarak bayangan, S adalah jarak benda. Jadi, perbesaran bayangan dirumuskan dengan jarak bayangan dibagi jarak benda, atau perbesaran dirumuskan juga jarak bayangan dibagi jarak benda. Tetapi ini ada garis seperti ini, ya. Nah, fenomena di sekitar. Pernahkah kalian menjumpai cermin cekung dalam kehidupan sehari-hari? Di mana kalian bisa menemukan cermin cekung? Nah, ini kita bahas bersama-sama anak-anak. Siapa yang bisa menemukan di mana cermin cekung ini? Ya. Nah, ini adalah contoh lampu reflektor pada mobil. Perhatikan gambar tersebut. Lampu sorot pada mobil menggunakan cermin cekung. Cermin cekung atau cermin konkav disebut sebagai cermin positif karena bersifat memfokuskan sinar cahaya atau konvergen. Jadi sinarnya mengumpul anak-anak ke arah titik fokusnya. Pemfokusan cahaya ini karena pemantulan pada cermin cekung cenderung mengarah pada suatu fokus, sehingga semua cahaya dapat bergerak lurus ke depan atau sinar pantul sejajar. Penggunaan cermin cekung dapat ditemui pada lampu senter, lampu mobil, lampu sepeda motor, dan reflektor pada mikroskop. Nah, ini adalah tentang cermin cekung. Saya ulangi bahwa cermin cekung itu punya sifat bayangan tadi, ya, bersifat maya. Kalau bendanya di ruang satu, bersifat maya, kemudian tegak, kemudian diperbesar. Kalau benda terletak di fokus, maka tempat tidak terhingga di belakang cermin atau maya diperbesar. Kalau benda terletak pada pusat kelengkungan, maka sifatnya terletak di depan cermin atau bersifat nyata, sama besar dan terbalik. Itu sifat pada bayangan benda pada cermin cekung. Jika terletak pada ruang 1, yaitu antara O dan F, ruang 2 antara F dan M, ya. Kemudian pada bayangan jika bendanya terletak di pusat kelengkungan. Kemudian pemanfaatan cermin cekung bisa dijumpai pada beberapa lampu, misalnya lampu senter, lampu mobil, lampu sepeda motor, dan reflektor pada mikroskop. Ingat bahwa pada cermin cekung juga ada bayangan. Pembentukan bayangannya punya sifat-sifat, ya, bahwa sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan dikembalikan ke pusat kelengkungan. Itulah anak-anak pembahasan kita tentang pembentukan bayangan pada cermin cekung. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan pembelajaran pada pembentukan bayangan pada cermin cembung pada bagian selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.